Jadi, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang macam-macam Linux. Jadi, Linux memiliki beberapa distro, yaitu yang pertama Red Hat, yang kedua CentOS, yang ketiga ada Fedora, yang keempat ada OpenSUSE, yang kelima ada Mandrake atau Mandriva, yang keenam ada Debian, yang ketujuh ada Ubuntu, yang kedelapan ada Mint. Jadi, kami akan menjelaskan tentang Linux Red Hat. Linux Red Hat merupakan buatan perusahaan Red Hat Incorporation, adalah sistem operasi Linux yang populer sampai produksinya dihentikan pada 2004. Red Hat Linux 1.0 ini dirilis pada 3 November 1994. Awalnya disebut Red Hat Commercial Linux, merupakan distro Linux pertama yang merupakan sistem RPM Package Manager, yang kemudian diikuti beberapa distro lain, seperti Mandriva Linux dan SUSE Linux. Sejak 2003, Red Hat telah menghentikan produksi Red Hat Linux, namun mengeluarkan Red Hat Enterprise Linux yang lebih dikenal RHEL untuk lingkungan perusahaan yang tidak gratis, serta Fedora yang dikembangkan oleh masyarakat dengan dukungan Fedora Project dan disponsori oleh Red Hat. Sebagai versi gratis bagi lingkungan perumahan, Red Hat Linux 9 rilis terakhir secara resmi diakhiri pada 30 April 2004. Meskipun dukungan masih diberikan oleh proyek Fedora Legacy sampai awal 2007. Oke, di sini saya akan menjelaskan 5 keuntungan dari Linux Red Hat. Yang pertama adalah proses instalasi yang mudah. Red Hat adalah salah satu distro Linux yang sudah menerapkan model instalasi dengan adanya Graphical User Interface atau GUI sejak Red Hat 6. Hal ini memudahkan pengguna untuk melakukan pemasangan sistem operasi ini pada komputer atau laptop servermu. Yang kedua, memiliki antarmuka untuk konfigurasi sistem. Dalam sistem operasi berbasis Linux, konfigurasi sistem operasi atau Linux sebenarnya memiliki bentuk mentah yang berbentuk text file yang ada di folder sistem atau etc atau VAR. Yang ketiga, aplikasi inbuilt yang lengkap dan stabil. Red Hat adalah salah satu sistem operasi Linux yang memberikan aplikasi bawaan terbaik secara gratis pada CD atau media instalasi Linux Red Hat. Dan yang keempat, memiliki dukungan kompatibilitas yang baik. Linux Red Hat selalu menyertakan library aplikasi yang memiliki kompatibilitas dengan versi aplikasi yang lebih lawas, sehingga aplikasi untuk versi sebelumnya masih bisa berjalan di versi terbarunya. Dan yang kelima, jaminan mutu yang baik. Red Hat adalah salah satu distro Linux yang memiliki kualitas sangat baik. Banyak buku-buku pembelajaran Linux yang memakai contoh sistem operasi Linux Red Hat. Kekurangan Red Hat. 1. Memiliki dukungan terhadap multimedia yang kurang baik. Jika kalian ingin mengedit video dan sebagainya, Red Hat tidak cocok untuk begitu. Sebaiknya kalian menggunakan Windows untuk seperti Adobe Premiere Pro dan lain sebagainya. Yang kedua, butuh waktu untuk mengkonfigurasi. Kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu sebelum server dapat berjalan. Yang ketiga, out of date. Sistem operasi Linux Red Hat tidak lagi rilis mengikuti perkembangan aplikasi digital. Oke, kali ini kita akan menginstal Red Hat Enterprise Linux atau dulu biasa dikenal dengan Linux Red Hat. Oke. Oke, di bagian ini nggak perlu ditunggu sampai siap, bisa tekan escape biar langsung mulai proses instalasinya.
Di sini kita pilih Inggris untuk bahasanya. Lalu kita bikin I want to proceed. Nah, di sini kita pilih software selection, kita pilih workstation supaya Linux yang kita install ini berupa desktop. Lalu di bagian sini kita pilih ini. Oke, setelah sampai di sini kita pilih software selection. Lalu kita bikin seperti ini, workstation, container management, development tools, sama graphical administration tools. Kalau nggak disetting, dia otomatis milih server with GUI. Itu Linux yang berbasis server. Kita maunya yang desktop, jadi kita pilih yang ini. Udah pilih 3 ini, kita pilih done. Terus kita ke kadum, kita nggak usah di checklist. Terus di bagian network kita nyalain supaya nanti bisa terhubung dengan internet. Kalau di installation destination kita pilih otomatis aja. Kalau udah kita bikin installation. Ini dia lagi nginstall. Pas nginstall kita bisa setting root password. Dia seperti user di Windows. Root password kita masukin aja. Bikin password yang bisa diingat lah. Terus di user creation seperti di Windows memiliki user, misalnya gini. Lalu make this user administrator, lalu bikin password untuk login nanti. Oke, kalau dua ini udah diatur, tinggal nunggu proses instalasi selesai. Oke, jadi ini udah selesai install, kita tekan reboot. Di sini kita remove. Oke. Oke, di sini booting. Loading masuk untuk ke tampilannya. Oke, ini tinggal di accept the license agreement, baru done. Langsung kita finish configuration.
Ini yang tadi yang kita buat tadi, user administratornya. Oke, sudah selesai, kita install. Oke, jadi kali ini kita akan melihat tampilan pada Red Hat Linux. Pertama kita buka ini VirtualBox yang udah kita install, Red Hat Linux. Tampilannya kayak gini, mirip Windows. Kita bisa login dulu kayak user di Windows. Ini tampilan home-nya. Kalau dilihat dia mirip Android ya. Aplikasinya juga kayak gini. Tampilannya mirip kali dengan Android. Kita coba buka Firefox. Misalnya kita buka YouTube. Selamat datang di Krusty Krab. Namaku Squidward. Mau pesan apa? Bisa berjalan dengan lancar. Lalu kita buka kalkulator. 12 kali 12. Artinya kalkulator ini bisa kita tulis huruf ya, huruf dikali huruf, hasilnya nggak ada ya. Tampilannya ya begini aja sih, cuman dari sini kita bisa klik kanan setting, sini kita bisa langsung atur setting-settingnya semua. Display setting, ya kurang lebih begitu aja tampilan Red Hat Enterprise Linux. Ini yang ke versi 8 ya. Tampilannya simple kali, nggak kayak Windows, cuman makainya nggak terlalu susah lah ya. Kalau cuma untuk buka Firefox gampang, nonton YouTube apa semua enak. Oke, itu aja.